Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah. Hari ini kita duduk bersama manasik bagian kedua di rumahnya Bapak Haji Suhudnyo dan Ibu Hajah Fatonah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita zikirkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tema kita untuk manasik yang kedua tentang amalan-amalan khusus apa yang kita lakukan nanti selama di Madinah Al-Munawwarah. Jadi diurutkan kemarin, tema yang pertama kemarin keutamaan umroh. Hari ini amalan apa yang kita lakukan selama di Madinah. Karena nanti kita landing pertama dari Jakarta langsung ke Madinah, baru nanti itu ke Makkah Mukarramah. Jadi nanti start umrohnya itu kita dari Madinah, dari Bir Ali menuju ke Makkah. 5 hari di Madinah, 5 hari di Makkah, kurang lebih seperti itu. 12 hari total PP, 10 harinya full di Madinah dan di Makkah. Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah sampai di hotel di Grand Plaza Al-Madinah, setelah sudah dapat kamar semuanya, baru nanti apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita setiap hari sholat di Masjid Nabawi. Karena belum ada aktivitas umroh, selama di Madinah yang kita kerjakan aktivitas ibadah harian, yaitu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Ya intinya karena kita tujuannya beribadah, maka selama di Madinah ya kita sholat 5 waktu berjamaah. Jangan sampai di hotel eman-eman. Sudah jauh-jauh ke Madinah, 5 waktu full sholatnya di Masjid Nabawi. Diawali dari masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat seperti biasa yang kita lakukan selama di masjid kita, sama sholat ba'diyah. Pokoknya dari yang wajib sampai yang sunnah ya kita lakukan semuanya. Ampun ya suaranya. Nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti akan ada jadwal ke Raudhah. Raudhah itu tempat mustajab di antara mimbar Nabi dan maqbarah Nabi. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada space sekian puluh meter yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Ini artinya apa?
itu tempat yang istimewa, tempat yang khusus untuk berdoa. Itu salah satu yang paling penting yang harus kita masuk di area Raudhah. Tidak luas area Raudhah, hanya sekian puluh meter, sekian berapa karpet, 8 karpet atau berapa itu. Dulu ciri khasnya karpetnya warna hijau, tapi kelihatannya sekarang karpet hijaunya ada di mana-mana sekarang itu. Dulu khasnya hijau gitu, tapi sekarang kelihatannya sudah banyak yang dipakai di seluruh pojok-pojok, sudah hampir sama. Dan itu nanti antri rombongan nanti dari travel akan mengajukan kayak semacam permit masuk Raudhah, ya, kayak kartu izin masuk Raudhah. Bisa juga nanti supaya bisa masuk 2 kali, nanti yang pertama pakai tas kayak jamaah dari travel, misalkan mau masuk lagi bisa dicoba nanti download aplikasi Nusuk, kemudian jadi isi aja formnya, nama, paspor, visa, dimasukkan nomornya, kemudian nanti bisa dipakai lagi, misalkan mau 2 kali, jadi coba aja. Ada juga kadang yang iseng-iseng malam-malam terus kosong dirundul ikut rombongan lain, terus itu ya kadang ada kalau mau berkali-kali. Ya, ya nggak apa-apa, kalau nggak selamat ya disuruh keluar itu aja. Nggak ditangkap buat yang paling badar di sana ini. Nah itu Raudhah. Apa yang kita lakukan di tempat mustajab? Jadi ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dan mimbar. Jadi maksudnya begini, kuburan Rasul ya rumahnya Rasul gitu loh. Jadi nek rumah panjenengan niku makro-makro, nek rumah Kanjeng Nabi cuma satu petak mawon dari dunia, cuma kamar biasa. Dan sampai meninggal ya dikuburkan di situ. Yang dulu rumah sekarang jadi tempat kuburannya Nabi. Maka ma baina baiti wa minbari Raudhah. Apa yang kita lakukan? Sholat sunnah 2 rakaat, disunahkan sholat 2 rakaat di Raudhah. Memang waktunya tidak panjang karena gantian sama ribuan jamaah. Nanti dikasih waktu 10 menit atau 7 menit lah, nggak lama. Jadi manfaatkan satu sholat 2 rakaat, setelah itu ya berdoa itu aja. Nggak usah baca Quran dan beriku, nggak cukup waktunya. Tapi dimanfaatkan sholat 2 rakaat sama doa. Nah, kemarin kan sudah kita umumkan, silakan bahwa list doa permintaan pakai bahasa Indonesia mawon apa bahasa Jawa, berdoa pakai bahasa Arab, jadi nggak paham bahasa Arab ya tetap berdoa, minimal bertakbir dulu, bersolawat ya, bismillah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya minimal itu pembukaannya lah. Bersolawat dikit, kali bertakbir atau bertakbir dulu bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Baru ya Allah, satu dua nyuwun bla 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 bla, serah panjenengan sesuai dengan hajat masing-masing. Kemudian hariannya yang tadi kita lakukan di sholat 5 waktu, karena sholat di Masjid Nabawi juga termasuk mabariku pahalanya 1000 lipat. Sholatun fi masjid hada, kata Rasul, khairun min alfi sholatin fima siwahu illal masjidul haram.
sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih baik 1000 lipat kecuali di Masjidil Haram. Berarti setelah Masjidil Haram yang mulia, yang afdal derajatnya, jadi di Masjid Nabawi 1000 lipat. Nah, kemarin sudah kita terangkan, sholat di masjid sendiri, sholat di rumah derajatnya 1, sholat di masjid kampung dengan 25, 27 atau 27. Nah, di Masjid Nabawi 1000 lipat, di Masjidil Haram 100.000. Maka manfaatkan full 5 waktu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nanti kalau udah nanti pulang tuh nyesel, kenapa kemarin kok malas-malas gitu ya. Boleh sholat bukan Jawa tahun 2000. Nah, tahun ini memang mau berhenti. November insya Allah dan Saudi niku sedang lah, tidak panas, bahkan sudah mulai sejuk. Nanti Desember dingin sampai Januari. Kemudian nanti ya di Raudhah itu ya sekalian ziarah kubur Nabi. Cuma ya nggak bisa masuk ke ruangan kuburan, nggak bisa. Ya paling banter ya cuma lihat pagarnya saja, pagar tembok. Ini loh makamnya Kanjeng Nabi. Ya intinya karena kita sedang di Masjid Nabawi, ketika kita di Indonesia saja, kita dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan untuk bersolawat, kan gitu. Apalagi kita sedang di Madinah, maka silakan bersolawat sebanyak-banyaknya. Ya, apalagi dekat dengan kuburan Nabi, masa Nabi dicuekin kan begitu, orang dikirimi solawat. Nah, jadi jenengan mau berbakti sama Kanjeng Nabi, berterima kasih kali Kanjeng Nabi, nggak usah ngirim rantang yang isinya ayam goreng, nggak usah. Yang dikirim itu cuma yang penting mengirimi solawat, kirim solawat mawar, nggak usah kirim nasi kebuli, nasi bukhori, nggak usah. Sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka sholawatlah kalian kepada nabimu. Jadi Allah mawon bersolawat, malaikat saja bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya yang mengimani, maka kita punya kewajiban untuk sallu alaihi, bersolawat kepada beliau. Ya pakai solawat yang pendek saja. Pokoknya habis sholat minimal, habis sholat itu wiridannya ditambah sholawat sebanyak-banyaknya. Nanti di sana banyak orang jualan tasbih. Ya terserah mau pakai tasbih atau pakai apa ya tidak apa-apa. Pakai tasbih pakai tangan boleh, pakai tasbih beli boleh, atau pakai tasbih yang counter itu yang pakai cetek-cetek, atau yang digital tasbih. Misalnya ini pun kata ya itu ini cuma alat, yang penting kita berbanyak sholat sebanyak-banyaknya, karena nanti yang termasuk mendapatkan pertolongan Nabi, syafaat dari Rasul, man aktaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku dialah yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Apa artinya Allah itu bersolawat kepada Nabi? Ya, artinya bukan Allah itu mendoakan Nabi, bukan. Solawat
Jadi kita bersolawat kepada Nabi. Jadi ada hadis yang mengatakan begini, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyrat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Bahkan ada hadis yang lain sab'ina sholatan, ada hadis yang lain 70 kali bersolawat. Jadi satu kali kita kirim solawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada kita 10. Nah, apa artinya Allah bersolawat kepada kita? Artinya apa? Allah akan menurunkan rahmat. Jadi solawatnya Allah kepada kita itu maksudnya Allah memberi rahmatun. Maka kalau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah, maka salah satu yang bisa kita lakukan, wasilah atau perantara yang bisa kita lakukan, perbanyak sholawat. Salah satunya wasilah yang disyariatkan, al-wasilah al-masyru'ah, tawasul. Nah, bahasa tawasul itu artinya bertawasul, itu artinya nyari wasilah perantara supaya menurunkan rahmat. Salah satunya mengirimkan sholawat. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Semua mazhab, seluruh ulama sepakat kalau sholawat kepada Nabi itu minal tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Dan itu bahkan itu perintah Quran, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad, yang sebanyak-banyak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pelan-pelan sambil zikir dengan itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi bersolawat itu bukan perintah untuk NU saja gitu. Dikirain gara-gara yang hadroan solawatan tentang tembung dikirain solawat di tradisinya NU, itu salah besar. Sholat perintah Quran, bukan perintah NU apa sinten apa habaib bukan. Nah hadroan itu seni untuk apa? Mau kadang wong-wong ini salah paham. Lagu religi, lagu solawatan. Itu lagu-lagu yang liriknya itu bernuansa agama, bernuansa religi, ngomongnya lagu sholawatan, karena gitu ngomong. Nek hadruan berarti sholawatan, hadruan ya kurang emplung gitu, di samping itu. Ya semuanya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah itu pakai redaksi yang umum saja yang tidak ada khilaf. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau boleh pakai Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, pakai sayyidina enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Atau pakai sholawat Ibrahimiyah, itu juga sholawat yang redaksinya langsung dari Nabi. Tapi seperti yang tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang tapi gitu. Ada nyebut Nabi Ibrahim juga, maka disebut sholawat Ibrahimiyah. Nah, yang paling simpel ya sallallahu ala Muhammad, yang paling kabel ya apa? Nah, itu penting at-tawassul. Jadi kalau misalkan panjenengan bingung harus doa apa lagi ya, perasaan iki ya wis berdoa, iki wis didoa, wis didoa, wis didoa. Ya perbanyak sholawat pun komplit ini. Karena apa? Satu kali kita bersolawat, nanti Allah itu mengirimkan kita 10 rahmat. Rahmat itu pun komplit. Rahmat itu apa? Rahmat.
punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu termasuk rohmah. Punya keturunan soleh, solehah, termasuk rohmah. Panjang umur, rohmah. Sehat, rohmah. Rezeki lancar, rohmah. Kan ngoten. Nopo mawon intinya. Husnul khotimah, rohmah. Dan rohmat tertinggi nanti ketika menjadi ahlu surga. Itu rohmat tertinggi. Maka ngoten mawon pas jenengan bingung, ndonga apa? Bahasa Arab ya ora iso, bahasa Indonesia bingung, bahasa Jawa bingung. Wis selawatan sing kathah mawon pun cekap niku. Nah, itu. Kemudian di samping apa pertama sholat 5 waktu, kemudian berziarah ke Raudhah, beribadah di Raudhah. Yang ketiga, berjihad di Masjid Nabawi. Apa yang disebut dengan berjihad di Masjid Nabawi? Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'il ghairi. Artinya apa? Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk berbuat kebaikan, berbuat baik itu ya sholat, zikir, wirid, ya, atau masuk ke Masjid Nabawi untuk belajar, untuk ngaji, atau untuk mengisi pengajian, ya kan di sana ada pengajian juga yang disampaikan oleh Syekh Madinah. Sana Arab nerima kayak pengajian tapi gue bahasa Arab jadi kan betul paham. Ada juga halaqah Quran. Saya pernah pengen ngetes Fatihah saya kan sering imami teng mriki to. Coba tak tes Fatihah gue sih bener apa orang gitu. Jadinya Syekh Madinah dah cukup, berarti sudah aman berarti. Nah, menurut penilaiannya Syekh Madinah. Nah, maka ketika kita datang ke masjid dalam rangka untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, untuk beribadah, untuk belajar atau mengajar, fahuwa bimanzilatil mujahid, itu derajatnya sama seperti mujahid. Nah, maka amalan ibadah yang kita lakukan di Masjid Nabawi itu setara dengan pahala jihad. Maksudnya pun bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Itu 2, 3. Yang keempat tadi ziarah kubur. Nah, kalau ziarah kubur itu bisa dilakukan kapanpun. Nah, yang nggak bisa dilakukan setiap saat itu masuk Raudhah karena harus pakai izin. Nah, zaman dulu nggak perlu izin, yang penting telaten ngantri. Nah, saniki pun tertib harus pakai izin. Ada surat izin yang diajukan travel, ada berapa orang mau masuk, nanti ada 1 lembaran, ada nama orang-orangnya, nanti travelnya daftar ke sana, atau pakai HP tadi, pakai aplikasi nusuk, nanti di download kalau mau 2 kali. Nah, kalau ziarah kubur itu kapan pun bisa, cuma nanti tidak melewati Raudhah, melewati Babus Salam. Jadi nanti muter ke area luar masjid, terus nyari pintu Babus Salam. Nah, dulu langsung ke Babus Salam. Sekarang itu kebanyakan sekat. Jadi untuk menghindari penumpukan ribuan atau mungkin jutaan orang, maka dibikin sekat-sekat supaya memang terurai gitu loh. Padahal ya kita sudah lihat ini Babus Salam, sana kuburan Nabi, datangnya tenang. Paling itu dari sini, tapi karena disekat, dadak muter-muternya sampai sini baru ke sana. Oke. Jadi nanti ada lorong lurus itu nanti lurus dengan pintu keluar Raudhah. Nah, itu mau setiap sholat pun bisa, atau mungkin malam atau
setelah subuh nggak apa-apa. Ya mumpung teng mriku ziarah kubur Kanjeng Nabi. Dan ya dalam rangka untuk ziarah kubur sama untuk bersolawat mendoakan Nabi. Kemudian ya nanti ada di buku manasik nanti ada ininya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, nanti ada ini. Sambil dibaca nanti sambil kita menghubur Nabi, ya sambil kita berdoa. Ulum salam kali Kanjeng Nabi. Nah, nanti di buku manasik ada itu nanti ininya. Apa itu? Assalamualaikum ya Nabi Allah, kan itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Assalamualaikum ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Balaghta ar-risalata wa ataita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah hatta ataka al-yaqin. Fajazakallahu ma huwa ahluhu. Allahumma atihil wasilata wa syarafa wa darajatan rafi'ata wa ba'athu maqaman mahmuda. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Itu bacanya ngoten. Ya, nanti sambil bawa buku manasik. Nanti kan ada cari daftar isi bacaan ziarah kubur ke Kanjeng Nabi, kan ada daftar isinya. Sambil lewat sambil dibaca. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, sudah 3 kuburan. Apa Nabi Muhammad, kuburannya Abu Bakar, Umar ya, 2, 3. Nah, kemudian nanti terakhir nanti kalau sudah mau praktek nanti ada LCD nanti lebih detail. Nah, apa-apanya untuk ini dulu. Kemudian berikutnya ada program selama di Madinah nanti ziarah ke Masjid Quba. Nanti hari apa? Quba itu juga ada fadilahnya. Ziarah di Masjid Quba. Rasulullah mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan, kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa yang berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian berziarah ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Walaupun jenengan belum umroh ketika itu karena belum ke Mekah, tapi jenengan sudah dapat pahala umroh. Itu keutamaan Masjid Quba. Maka seluruh mu'tamirin, seluruh orang yang umroh pasti ada program pakai bis menuju ke Masjid Quba. Nanti ada 1 hari pakai bis travel keliling. Tapi kalau mau tiap hari ke sana ada jam pagi sama sore kereta. Tapi yang itu bayar sendiri, itu nanti keliling sekian tempat. Ada kereta fasilitas. Ya bukan kereta apa ya? Ya odong-odong itulah, mobil yang panjang itu loh, nanti kereta mini lah itulah. Itu bayar berapa real, terus saya lupa 80 atau 100 real. Tapi udah komplit keliling kemana-mana, sudah dikasih headset, nanti diterangkan di setiap tempat. Tapi nanti dari travel ada sendiri. Cuma kadang ya bingung kalau sendiri Pak. Nah ya nanti bareng-bareng sama travel sama bis itu aja. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban. Ada riwayat dari Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi itu sering berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik rokiban, baik naik kendaraan onta maupun masyian maupun berjalan kaki. Nah,
Itu dasar dalilnya. Masyru'iyatu syariat untuk berziarah ke Masjid Quba. Nah, apa yang kita lakukan selama di sana? Ya, sholat sama berdoa. Apalagi mau kita ke sana ibadah. Cuma memang sunnahnya dari hotel itu sudah wudu. Nah, kalau bisa dari hotel sudah wudu sampai sana langsung masuk enak, nggak usah ngantri karena ngantri panjang nanti. Ngantri wudu sama orang ribuan orang, ratusan orang. Nah, kalau sudah wudu kan enak, tinggal masuk langsung. Ya boleh sholat tahiyat al masjid 2 rakaat dulu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya sholat sunnah ziarah Masjid Quba gitu kan. Jadi yang itu sholat mutlak 2 rakaat. Setelah itu berdoa sesuai dengan hajat masing-masing. Kemudian selama di Madinah, ya intinya kata Nabi itu kalau di Madinah ya sama panas, hampir sama kayak Mekah, tapi lebih panas Mekah kelihatannya. Ya intinya itu termasuk kota suci. Kota suci itu Mekah, Madinah, kalau Yerusalem di Palestina itu kota suci yang ketiga, Holy Land, kota suci. Cuma ya sekarang lagi berkecamuk peperangan. Saya dari dulu belum terlaksana juga, pengen umroh plus Masjidil Aqsa. Tapi semakin kesini malah semakin ramai peperangan. Tidak bisa kalau sekarang. Dalam keadaan nggak perang saja, tetap pasukan Israel tetap banyak. Ya karena memang sedang dijajah oleh Israel dan sekarang sudah tambah parah. Sudah 1 tahun dari 7 Oktober sampai hari ini, orang Palestina yang meninggal itu sampai hari ini itu 43.000 yang meninggal. Dan itu kota suci milik umat Islam. Yang ketiga Mekah, Madinah. Kemudian ya tetap ada konsep kota suci ada dalam agama kita. Ya, 3 kota itu. Makanya Nabi mengatakan la tusyaddu ar-rihal illa fi thalathati masajid. Tidak diperintahkan, tidak disyariatkan berwisata keliling-keliling itu kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Itu yang disyariatkan. Kalau yang lain ya tidak apa-apa juga, bukan berarti melarang. Ya intinya nggak ada dalilnya. Mau ke Masjid MGA, mau ke Korib, tidak ada perintahnya ke Masjid Demak, mau ke Masjid Sunan Ampel, mau ke Masjidnya Jokowi, Zayed. Ya itu tidak ada perintahnya. Paling yang mau jalan-jalan ya apa-apa, jalan-jalan ke Solo, penasaran kayak apa tuh Masjid Zayed yang desainnya seperti di Timur Tengah, seperti di Arab. Ada juga sekarang banyak masjid itu mirip-mirip Masjid Nabawi, kayak di Masjid Karanganyar apa mana itu? Ya di beberapa tempat. Tapi pokoknya gak usah mirip-mirip lah, karena nanti kesakralannya berkurang gitu ya. Kudunya ben khas Madinah sing kono wae aja mirip-mirip. Ada yang niru-niru payung yang barang itu, beberapa masjid niru payung. Ya, tapi intinya innal Allah la tuqaddisu wa inna ma yuqaddisul insana amaluhu. Sebenarnya memang betul itu kota suci umat Islam, Mekah, Madinah, di Al-Quds, Palestina. Tapi sebenarnya intinya bukan tanahnya yang mensucikan kita, tapi yang mensucikan kita adalah amalnya, amal kita yang mensucikan. Innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya tanah itu tidak mensucikan kita. Wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu.
Namun sesungguhnya yang mensucikan kita itu adalah amal kita. Nah, itu yang penting. Amalan di Madinah, amalan di Mekah, amalan di Masjidil Aqsa, itu yang penting. Wujud kita ke sana beribadah, berzikir, sholat, baca Quran, wirid dan sebagainya, itu yang mensucikan kita. Nah, walaupun itu kota suci, kalau kita nggak ngapa-ngapain ya kan repot. Fadilahnya nggak ada jadinya, keutamanya nggak ada karena kita nggak ngapa-ngapain misalkan. Maka mumpung nanti di Madinah ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah sampai Madinah ada doanya, disunahkan berdoa. Pertama kali kita menginjakkan kota Madinah, nanti di buku manasik nanti bisa dibaca. Allahumma hadza haramu rasulika waj'alhu wiqayatan minan nari wa amanatan minal adabi wa su'il hisab. Ya Allah ya Rabbi, ini adalah tanah suci Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah Rasul itu penyelamat bagiku dari neraka dan penyelamat dari azab dan hisab yang jelek. Itu doa ketika menginjakkan kaki di kota suci Madinah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berdoa. Ini ada hadisnya di Bukhari. Allahumma habib ilaina al-Madinata kama habbabta ilaina Makkah aw ashadda. Nabi bersabda, ya Allah, berilah kecintaan kami terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah atau bahkan lebih. Maka ini Nabi saja mencintai kota Madinah. Nabi itu ketika tinggal di Madinah, suatu saat keluar dari Madinah, itu sangat kangen dengan Madinah. Jadi kalau keluar kota kemudian kembali ke Madinah Munawwarah, kalau sudah mendekati kota Madinah, sudah ada tanda-tanda masuk ke kota Madinah, di hadis itu diceritakan Nabi sampai mempercepat langkah ontanya atau kudanya karena saking dan sampai ke Madinah. Nah, itu dari situ ada konsep hubul waqon minal iman, mencintai negeri sendiri, mencintai bangsanya sendiri, negeri sendiri itu termasuk iman. Itu maksudnya seperti itu. Nah, termasuk Mekah, Rasul itu sangat mencintai Mekah. Sebenarnya sangat berat untuk meninggalkan kota Mekah kalau bukan karena perintah Allah, kalau bukan karena penindasan orang-orang zaman itu. Nah, kemudian etika ziarah di makam Nabi. Ketika masuk, setiap kita masuk masjid, etikanya sama dengan di sini, sholat tahiyatan masjid sama berdoa dan bersolawat sunnahnya. Itu apalagi masuk di Masjid Nabawi, masuk di Masjid Telogon atau Masjid Patuan Mawon sama aturannya. Setiap kita masuk masjid, satu bersalawat rid. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Itu etika pertama, adab masuk masjid. Sholawat dulu baru berdoa. Yang simpel apa? Allahumma sholli ala Muhammad, cekap Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Artinya apa? Satu, kita bersolawat kepada Nabi supaya Allah mengirimkan kita sebuah rahmat. Kemudian Allah maghfir dzunubi, ya Allah ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Waftah li abwaaba rahmatika, bukalah
pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita masuk Masjid Nabawi, jangan hanya minta dibuka satu pintu rahmat, tapi kita minta abwaba. Kita minta pintu-pintu rahmatmu, abwaba rahmatika. Nah itu adab yang pertama kan? Berdoa masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Kemudian memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak wirid, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat. Perbanyak sholat hajat tidak apa-apa, atau sholat mutlak. Nek sholat wajib dia pun ngerti. Sholat 5 waktu. Mumpung di sana pahalanya 1000 lipat. Qobliyah pun ngerti dengan sholat qobliyah. Sebelum sholat ba'diyah, setelah sholat wajib. Nah selain itu ya sholat malam, sholat tahajud. Maka selama di Madinah, ya misalkan subuhnya jam itu tepat ya. Ya misalkan subuhnya jam 4, maka nanti jam 3 ya minimal adzan pertama itu sudah di masjid. Jadi di sana ada adzannya 2 kali. 1 jam menjelang subuh nanti ada adzan. Nah, jam 3 itu adzan subuh. Nah, karena nggak terbiasa di sini kok. Itu adzan peringatan lah istilahnya. 1 jam lagi mau sholat subuh. Misalnya adzannya subuhnya jam 4, jam 3 itu nanti ada adzan. Itu menunjukkan 1 jam lagi sholat subuh. Nah paling tidak jam 3 lah, jam 3 pergi ke masjid untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Datang jam 2 juga boleh. Cuma biasanya kalau datang jam 2 itu pasti nanti awalnya pengen buang air kecil. Ya toh? Karena ya dingin ya namanya pagi. Ya enggak apa-apa kalau pengen buang air kecil ya keluar. Tapi masih di luar. Pasti kalau berangkat jam 2, jam 3 habis sholat subuh itu pasti yang dicari itu toilet. Pasti itu yang namanya ngumpet dari jam 2. Ya paling ya jam 2, jam 3 terserah panjenengan mawon lah. Yang penting sempatkan sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat. Sholat taubat ya sholat 2 rakaat, niatnya ya Allah saya kesini mau bertaubat, mau membersihkan dosa. Allahu Akbar. Habis itu sholat tahajud 2 rakaat. Intinya sholat tahajud itu minimal 2 rakaat. Nek maksimalnya sebenarnya nggak ada maksimalnya. Jadi kalau mau 1000 rakaat ya silahkan aja kalau mampu. Dasarnya itu sebenarnya sholat malam. Cuma umumnya ya seperti tarawih itu lah, begitu ya enggak. Ya, nanti ditutup dengan sholat witir. Sholat witir yang minimal ditutup 1 rakaat untuk menutupnya. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Tapi nanti malah bingung tidak 9 rakaat piye modelnya. Oh ditutup 1 rakaat motor mawar paling gampil. Atau 3 rakaat langsung salam. Itu namanya sholat witir, sholat ganjil. Nah kalau misalkan sholat ya paginya sholat ini ya mumpung di sana, mumpung ke Madinah, habis sholat subuh ya gak usah langsung pulang ke hotel, gak bisa ngapain. Hotel itu dipakai untuk tidur aja. Tidur sama untuk makan. Nah, untuk makan sarapan, makan siang, makan malam. Nah, salat itu yang untuk masjid. Jadi nanti habis salat subuh, setelah wirid yang umum itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa usahakan dilanjut dan wirid pagi. Nah, jenengan boten hafal saniki gampil di download wirid pagi dan petang.
klik, nah itu ke HP wonten itu, wonten tinggal dibaca di HP. Ya agak panjang, subhanallah wa subhanallah walhamdulillah la syarika la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala kalimatil ikhlas ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi ni'matin aw bi min khalqika wa min qawadaka la syarika. Kalau berpanjang itu bisa 20 menit dibaca. Banyak jenengan beli ke toko buku nyari wirid pagi, wirid sore, wirid pagi, wirid petang, zikir pagi, zikir petang yang dibaca setelah subuh dan setelah asar. Kalau tidak bawa buku ya sekarang pakai HP pasti ada, di download di Play Store. Kemudian sholat setelah itu sambil nunggu nopo, jadi sambil nunggu suruh silakan wirid pagi, baca Quran, zikir, semuanya silakan. Atau misalkan tidak hafal atau terlalu panjang wirid pagi, minimal memperbanyak wirid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini wirid paling komplit itu, sebanyak-banyaknya. Itu sudah a'abul kalam ilallah wa rasul, arba' kalimat yang dicintai Allah dan Rasul. Ya 4 itu. Kalimat pertama subhanallah, kalimat kedua walhamdulillah, kalimat ketiga wala ilaha illallah, kalimat keempat Allahu akbar. Berapa kali itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nanti wirid yang dipakai ketika tawaf yaitu juga. Itu sunnahnya yaitu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ketika sa'i, ya sunnahnya baca wirid itu wirid paling komplit. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Tasbih mensucikan Allah, la ilaha illallah. Tahmid memuji Allah, la ilaha illallah. Kita bertauhid kepada Allah. Allah akbar, kita membesarkan Allah, asma Allah. Pun komplit. Nah itu momen nek boten apal wirid pagi, wirid sore, berbanyak wirid itu mau. Subhanallah. Nek Nabi mengatakan minimal 1 hari itu 100 kali lah bertasbih itu. Memang redaksi tasbih itu banyak. Nek redaksi tasbih yang paling singkat ya yang sering kita baca di Al-Ikhlas itu pakai subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu juga boleh. Atau kata Nabi ada juga hadis yang lain tentang redaksi tasbih, kalimatani khafifatani fil lisani habibatani ila rahman tsaqilatani fil mizan. Ada wiridan yang paling gampil cuma 2 kalimat. 2 kalimat yang ringan diucapkan, gampang dihafalke, gampang diwiridke. Kemudian sangat dicintai Allah, sangat mempengaruhi timbangan amal soleh. Kafaribu subhanallah wa bihamdihi, itu kalimat pertama. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi dipraktekkan nanti selama di sana. Juga di sana enggak di sini sebenarnya sih. Cuma mumpung di sana kan pahalanya kan banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, terserah lah mau pakai yang mana. Itu bertasbih, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat. Ketika istighfar pun tetap jangan egois, hanya beristighfar untuk diri sendiri. Karena Quran mengatakan wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah untuk dirimu sendiri dan juga untuk saudara-saudaramu yang seiman, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ketika istighfarnya ping 100, napa ping 1000, napa ping 1 dikerentekkan kanggo sapa wae jenengan istighfar, ya Allah alhamdulillah pertama itu diri sendiri. Ya minimal
hati kita astagfirullah untuk suamiku, untuk orang tuaku, untuk mertuaku, untuk anakku, untuk kakakku. Ya, jangan lupa saya juga istighfar. Dan saya kalau istighfar habis subuh minimal subuh asar, saya urutkan semuanya. Untuk diri sendiri, untuk istri, pasangan, untuk anak-anakku, untuk bahkan kakak-kakak saya tak urutkan satu-satu. Saya itu nomor 7. Jadi kita astagfirullah untuk mas ini, astagfirullah. Jadi dibayangin aja, diniatkan, ditekan. Ya nggak usah diucapkan, diucap nama orangnya enggak apa-apa. Yang penting astagfirullah, astagfirullah ini. Jadi kerentak kita untuk si A, si B, si C. Kakak satu tak sebutkan semuanya itu dalam hati itu. Adik saya tak sebutkan, mertua tak sebutkan, guru-guru saya, kiai saya, yang dulu saya mondok, itu tak urutkan satu-satu, Pak Kiai ini, Pak Kiai ini. Itu kalau diurutkan semuanya itu bisa banyak istighfarnya. Nah, jadi kadang orang tahan istighfar kadang bingung arep istighfar sapa, bisa selesai. Padahal banyak yang perlu diistighfar, terutama yang kita kenal, terutama yang berjasa sama kita, terutama yang pernah menolong kita, terutama yang pernah ngutangi kita dan sebagainya lah. Saudara, tetangga, sedulur, guru kita, guru TK, guru SMA, guru pesantren, ya kita semuanya siapa silakan. Kalau saya biasakan begitu. Kemudian yang terakhir wali jami'i man ahsana ilayya. Kalau saya tak tutup begitu. Terakhir, dan untuk semua orang yang pernah berbuat baik sama saya. Barangkali ada yang lupa loh. Nah, terus terakhir wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sing saya mekaten. Karena apa? Ketika kita meninggal pun nek kita didongake seneng nopo mboten panjenengan? Ya seneng dong. Karena memang orang itu ketika masih di alam barzakh itu masih bisa didoakan. Jadi jangan khawatir. Makanya kalau kita punya teman yang soleh, keluarga yang soleh, anak yang soleh, mati itu masih bisa didoakan. Jadi selama masih di alam barzakh masih nyampe doanya. Semakin banyak orang yang mendoakan, semakin banyak yang menyelamatkan panjenengan. Intinya apa? Nek oke sing doake berarti jenengan tiyang sae kan ngoten. Nah, berarti amalnya kata. Intinya begitu maksudnya. Tapi nek mati sing layat setitik, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, karena sing layat kata berarti itu wongnya apik. Nah itu maksudnya begitu. Yang ngangkat itu amal kita sebenarnya sama itu doa-doa sedulur-sedulur, apalagi keluarga, apalagi keturunan kita. Kemudian ya tadi sudah itu. Jadi satu ya, kita kalau ziarah ke makam Rasul kita mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib. Nah terus nanti di situ ada kubur. Siapa lagi? Ada 3 kuburan. Yang kedua ada kuburannya sahabat Abu Bakar. Nanti sama. Ya, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Nanti ada Umar. Assalamualaikum ya Umar. Jadi kita urut salam kepada 3, kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Keliling kuburan yang di dekat Nabi ini yang itu cuma 2, Abu Bakar sama Umar. Nah, dengan sering ada tuh sahabat Nabi siapa Abu Bakar minimal 4 pasti apa tuh? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Abu Bakar sama Umar ya di situ kuburannya disampaikan Kanjeng Nabi. Dan nanti juga sama, ya jangan dicuekin juga. Itu tetap dikasih salam. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar, tetap dikirimi salam.
Saya kata itu kalau saya umroh itu keluarga kakak jangan lupa kirim salam untuk kajian Nabi ya, kan ngotot kadang-kadang. Ya kok tak sampai ke, tak sampai ke beneran. Salam dari kakak saya. Itu maksudnya saya mau menyampaikan sholawatnya yang pada nitip-nitip, ngotot tidak apa-apa. Nah, dari yang umroh siapa? Jangan lupa ya sampaikan salam saya kepada Nabi. Itu maksudnya begitu. Ya namanya adab etika. Itu namanya hukum Nabi, itu namanya kita cinta Rasul ya, seperti itu. Nah kemudian di samping kita ziarah ke Masjid Kuba, nanti kita ziarah ke makam Baqi. Nanti di dekat, nah, itu nggak jauh dari hotel. Dari hotel kita nanti, jadi hotel kita itu nanti turun lurusnya ke pintu 338. Pintu 338 itu kiri shopnya perempuan, kanan shopnya laki-laki. Nanti ke arah shopnya perempuan di sana ada namanya Masjid Baqi. Masjid Baqi itu ya Masjid Baqi, kuburan Baqi, makom atau makam Baqi, kuburan Baqi itu kuburan massal. Mak kuburan yang Saudi itu tidak ada kijing, itu tidak ada bangunan ya, paling batu-batu, ngerem batu-batu. Nah itu nanti kita ziarah. Cuma ziarah di sana itu tidak kayak di sini langsung duduk-duduk tahlilan, tidak ada bisa diseneni kali petugas. Ya cukup sambil berjalan ya sambil berdoa, mendoakan termasuk untuk seluruh ahli kubur Baqi. Di sana banyak sahabat Nabi yang dikuburkan di sana, istri-istri Nabi, termasuk keluarga Nabi itu banyak yang dikuburkan di makam Baqi. Nabi mengatakan inni bu'itsu ila ahli Baqi li usalli alaihi. Sesungguhnya saya diutus ke ahli kubur Baqi untuk mendoakan mereka. Nabi saja ziarah kubur ke Baqi, maka kita pun sama meniru Rasul berziarah kubur. Ziarah kubur itu penting. Jangan dikira itu cuma tradisi NU tuh. Muhammadiyah kudu ziarah kubur. Wong itu perintah Nabi. Cuma dosa berlebihan. Intinya yang jadi masalah itu berlebihannya. Bukan gara-gara banyak orang berlebihan, akhirnya orang pernah ziarah kubur ya orang benar juga gitu. Satu ziarah kubur itu satu mendoakan. Yang kedua ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Yang ketiga ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Nek wong ora pernah ziarah kubur itu rawan hatinya atos. Orang pernah di kuburan soalnya. Ada di kuburan kan, ya Allah ya apa nanti satu kok keras kepala kok keras, aku bakal mati kan. Ini orang merenung gitu loh. Ya bodoh nek wong nek sering tilik wong priang, wong sakit kan dari sadar tuh. Iya juga. Nek kita di sini kita wong sehat kabeh. Tapi sekali kita ke rumah sakit jebulu wong bodoh. Bodoh. Priang, ada yang cengap-cengap, ada yang diinfus, ada yang semua pirang-pirang lah. Akhirnya kan kita jadi bersyukur toh. Ya Allah, alhamdulillah sehat. Akhirnya kita mendoakan sedulur-sedulur sini rumah saja. Allah, mudah-mudahan pada sabar, bodoh, mari priangnya. Sama dengan kita ke kuburan, ya Allah, alhamdulillah sulit. Akhirnya kan termotivasi untuk beramal, termotivasi untuk mendoakan yang sudah mati, gitu loh maksudnya. Intinya begitu, makanya disunahkan ziarah kubur, ziarah wong priang. Jadi wong priang ya diziarahi, wong mati ya sama diziarahi. Yustahabu ya, disunahkan ay yakhruja kulla yaumin ilal Baqi khususan yaumal Jumat. Ya, disunahkan untuk ziarah ke makam Baqi khusus hari Jumat. Wa yakunu dzalika ba'da salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilakukan setelah mengucapkan salawat kepada Nabi. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Nanti ketika kita masuk ke makam Baqi, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin.
keselamatan atas kalian wahai rumahnya kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan bertemu dengan kalian nanti di surga. Allahumma firli anil ghurqat, ya Allah ampunilah. Wa li ahlil baqi', ampunilah seluruh penghuni kubur ghurqat, penghuni kubur baqi', ampunilah mereka semuanya. Itu ziarah di makam baqi'. Ya nanti pas ke sana ditekan saya terangkan siapa saja yang dikuburkan di sana. Nah setelah itu nanti kita juga ziarah ke Jabal Uhud, ziarah ke Gunung Uhud. Jadi kan pernah ngerti loh perang Uhud. Nah di situ tempatnya yang namanya pasukan pemanah, ada namanya Jabal Rumat, Jabal Pemanah, yang pasukan Nabi di atas untuk memanah musuh-musuhnya. Kemudian ada cerita akhirnya kalah gara-gara apa? Belum selesai perang, kemudian rebutan harta ghanimah, harta rampasan perang. Ketika kan Nabi pesan kok aja padha mudhun. Saya urung selesai perangnya ini, saya cuma uang ora pada taat. Gara-gara awal yang menang, harta ghanimah mudhun kabeh, lepas itu diserang ada banyak yang mati lagi. Nah di situ ada namanya makam kuburannya syuhada Uhud. Salah satunya yang terkenal pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Nah, nanti maksimal jam 10. Terus ada pun, si panas nunggu adem kalau sampai nunggu adem. Nah, ziarah di Jabal Uhud memang panas. Kadang ada orang wis adu-adu ning Madinah, adu-adu ning Jabal Uhud, arep mudhun bis, lah panas. Wis ning bis wae, nyapa. Aja ngungsi panas, wis pokoke mudhun. Mene orang mudhun sampai Indonesia nyesel. Nyapu lho orang mudhun ya. Nah, belum naik ke Gunung Uhud gitu loh, naik foto-foto enggak apa-apa. Minimal ya kenang-kenangan wis pernah munggah di Gunung Uhud gitu loh. Ngono ya memang bukan wajib memang, cuma yang mumpung tempri itu dinikmati. Panas ya ora usah ngeluh panas, jenenge Arab ya panas. Naik ke Gunung Uhud bareng-bareng foto-foto. Nanti kalau enggak foto-foto sampai rumah tuh nyesel. Ngapain ya bisa larang-larang adu-adu ora munggah. Itu bener, karena kita kesel panas, terus dinikmati dipaksa. Bismillah, naik Gunung Uhud. Nah setelah kita berdoa bersama di makom syuhada Uhud, orang yang mati syahid di perang Uhud, itu sejarahnya seperti itu. Nah setelah itu nanti ya paling tidak itu nanti yang akan kita lakukan di sana, ziarah-ziarah yang sering. Apalagi umroh pertama. Nah, kalau sudah ziarah ke sini itu nanti bareng-bareng satu bis. Nah itu selama 5 hari di Madinah. Ya minimal itulah yang kita lakukan. Nah nanti program kita itu nanti insya Allah di Madinah ada kesempatan sholat Jumat. Jadi kita merasakan pernah sholat Jumatan di Madinah, nanti merasakan sholat Jumat di Mekah. Nah ini pernah kejadian ini, karena di Indonesia wong wedok ibu-ibu orang pernah Jumatan. Umroh ke Madinah, pas ke Madinah Jumatan, yuk ke Indonesia, yuk teman-teman yang hotel, ya ngapain? Ya Jumatan. Kalau perempuan apa nggak berjumatan boleh. Mboten wajib memang. Tapi kan mumpung teng mriku ngapain salat zuhur teng hotel ngono lho. Jadi ini pas Jumatan, jenengan itu masih Jumatan juga gitu loh. Nah ini kita orang pernah Jumatan loh. Orang pernah Jumatan. Di sana Jumatan. Ya di sini sebenarnya Jumatan ya boleh. Mung yang mboten wajib, perempuan yang wajib laki-laki.
Nah, makanya nanti di sana ibu-ibu tetap Jumatan, jangan di jangan di hotel. Jadi merasakan Jumatan, mendengarkan khotbah Jumat. Nah setelah 5 hari selesai, nanti pertemuan besok nanti khusus tentang umroh, ya, pertemuan yang akan datang. Nah ini hari ini judulnya amalan-amalan selama di Madinah Munawwarah. Nanti ada jalan-jalan ke kebun kurma. Nanti silakan bisa nyicipi puluhan jenis kurma. Jangan nyicipi 1 kilo pun tidak apa-apa, asal perutnya kuat, itu gratis ini nyicipi. Tapi nek di plastik yang bayar. Tapi nek mau nyicip cak kenyang itu gratis. Kayak misalnya pas kita jalan-jalan di Madinah itu sama rombongan ada apa itu turun di kebun kurma. Ya ada kebunnya di sampingnya, tapi ya intinya ya belanja kurma. Tapi kan di situ ada kebunnya. Nah, kurma yang macam-macam, ada yang fresh, ada yang model ini, model ajwa, model sukari, model kurma Palestina, model kurma macam-macam lah. Ya nanti bisa nanti. Minimal kalau buat oleh-oleh, kalau kurma yang untuk oleh-oleh secara umum yang beli di sini aja. Nggak usah beli di sana, nanti malah ngabot-ngabot di koper. Kurma itu satu dus saja udah 5 kilo abot. Minimal yang mau beli kurma asli dari sana, minimal kurma yang ajwa. Karena ajwa itu beli di sini itu agak jarang. Kurma ajwa kan terkenal kurmanya yang disenangi Rasul, ireng bunder, lembut. Nah itu kurma ajwa. Minimal itu, ya minimal untuk oleh keluarga sendiri aja. Nah, untuk oleh tetangga ya kurma sukari beli di sini banyak. Apa kurma kholas itu banyak. Ya ini tidak apa-apa, nanti untuk pertemuan besok detailnya. Tapi ini tak secara umum dulu tidak apa-apa. Jadi nanti setelah 5 hari selesai, baru hari ke-5 siang atau jam berapa nanti ngikuti travel, baru nanti menuju ke Mekah pakai bis. Memang ada pakai kereta cuma 2 jam. Cuma kalau umroh pertama bagusnya jangan pakai kereta, pakai bis supaya ngerti perjalanan Madinah Mekah seperti apa kanan kirinya gitu loh. Ada pakai kereta jadi orang Eropa turu tahu sampai Mekah kan tidak ada cerita gitu loh. Lebih bagus pakai bis. Jadi 5 jam perjalanan ngerti. Oh ternyata perjalanan dari Madinah ke Mekah kanan kirinya seperti ini. Jadi ada cerita untuk di rumah, untuk anak cucu, untuk keluarga. Ya, tapi ya benten kali temriki kanan kiri hijau sawah indah. Kita sana ya padang pasir kali gunung batu. Tapi yang belum tahu ya tetap penasaran, belum tahu. Harus ngerti ya, ngerti ya. Tapi kan tetap beda umroh pertama. Makan dulu aja. Oke, mumpung angkat kita sekoras. Secukupnya nanti saya kasih gambaran tentang hukum umroh sedikit. Nanti detailnya pertemuan yang akan datang. Prakteknya terakhir nanti. Monggo. Ini matikan dulu, matikan.